Bisa. Oke, yang nggak bisa download minta ke temennya ya. Minta ke temennya yang udah bisa download kalau ini. Ini sebenarnya diktat saya itu dari dulu belum sempat saya beri cover, tapi isinya sih sudah lumayan ya. Terus kemudian saya nggak ngajar ini cukup lama, jadi saya saya tinggalkan belum ini lagi nggak terlalu banyak diupdate. Walaupun demikian, karena ini materi praktikum ini cukup fundamental, jadi biasanya nggak terlalu banyak perubahan ya. Jadi ngikutin ini yang ada. Materi yang akan saya ajarkan ya, yang saya pilih itu adalah ini ya. Sebentar. Ini ya. Sudah dapat dilihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Nah, ini materi saya kira-kira ini nih ya. Jadi penentuan sulfat sebagai barium sulfat dengan metode gravimetri. Saya jelaskan sedikit, nanti saya share videonya ya, dan kalian nanti bisa belajar di video-videonya cukup banyak di YouTube ya. Jadi nanti saya jelaskan ini dulu, nanti sambil diselingi dengan dasar-dasar dari gravimetri ya. Jadi saya ceritakan dulu judul praktikumnya, nanti hal-hal yang fundamental terkait dengan cara misalnya penggunaan alat dan lain-lain di sela-selanya ya. Walaupun itu bukan berarti ketika menjelaskan penggunaan alat dan lain-lain itu bukan berarti itu tidak penting, tapi justru karena penting, tapi biar kalian tertarik dulu. Jadi jangan belum udah udah kaget dulu. Jadi saya tampilkan ini biar seperti kalian merasa bahwa kalian nantinya kuliah di STN di TKN itu merasa bisa bereksperimen ya. Jadi nanti ketika praktikum itu jadi lahan buat kalian untuk belajar eksperimen ya. Jadi ini tujuan percobaannya nanti adalah memahami prinsip dasar metode gravimetri. Mungkin nanti ini memahaminya saya gantikan jadi dengan misalnya ini di sini kan menentukan kadar sulfat ya dari cuplikan atau dari sampel, kemudian yang bagian memahaminya saya ganti dengan tujuan yang lebih bisa diukur gitu ya. Kalau memahami itu lebih sulit diukurnya ya. Jadi nanti tujuan yang ini yang nomor satunya saya ganti ya. Kemudian di sini ada teorinya ya. Teorinya itu pada prinsipnya di sini ada reaksi seperti ini ya. Ada reaksi kalau barium ya. Barium itu biasanya punya bilangan oksidasi 2+ dan tidak ada bilangan oksidasi lain ya. Jadi kalau misalnya seperti natrium ya. Natrium itu punya bilangan oksidasinya hanya 1+ saja. Tapi ada misalnya krom ya. Krom itu ya, krom misalnya lambangnya Cr. Nah, itu punya bilangan oksidasi 3+ ya, 3+, kemudian ada 6+ ya. 6+ dan 7+. Jadi bilangan oksidasinya banyak, lebih dari 1. Nah, kalau yang ini karena termasuk di golongan alkali tanah ya, alkali tanah, jadi dia hanya punya bilangan oksidasinya 1. Nomor bilangan oksidasinya 2+ ya. Namanya barium, lambangnya Ba. Kemudian nanti kalau direaksikan, jadi barium 2+ ini kalau berasal dari cuplikan BaCl gitu ya, misalnya cuplikannya tuh dari cuplikan garam klorida, misalnya garam klorida, bariumnya itu nanti bersifat ya, kalau garam klorida itu semua sifatnya mudah larut. Nah, barium klorida juga mudah larut. Jadi nanti saya ngambil sampelnya adalah garam barium klorida. Kemudian nanti barium klorida ini yang dilihat ini adalah bariumnya ini ya, karena ini digunakan untuk menentukan ini sulfat ya. Karena dalam hal ini, jadi sebenarnya metode barium sulfat ini bisa untuk menentukan sulfatnya, bisa untuk menentukan kadar bariumnya. Nah, dalam hal ini, dalam praktikum ini, nanti kita akan menentukan kadar sulfatnya.
Jadi bariumnya ini lebih apa? Lebih sifatnya lebih murni atau standar ya. Sementara sulfatnya ini ya yang mengandung sulfatnya ini ion-ion sulfatnya ini adalah lebih bersifat sampling ya, sampel gitu. Nah, biasanya misalnya dari air ya, bisa dari air limbah, bisa dari air apa ya, air sungai atau apapun lah. Nah, ini biasanya ini jadi contoh untuk atau cuplikan sulfat. Nah, sulfat ini juga punya bilangan oksidasi 2 minus. Nah, kalau direaksikan dengan Ba, maka akan mengendap. Jadi semua prinsipnya semua garam sulfat dari barium sifatnya mengendap. Ya, ini ada lambang tanda panah ke bawah artinya mengendap. Nah, kemudian walaupun demikian barium sulfat ini sedikit mudah larut di air ya, sedikit gitu. Nah, nanti bagian ini Anda boleh baca-baca ya, boleh baca-baca. Nah, barium sulfat ini ukuran partikelnya, ukuran kristalnya termasuk di ukuran yang sedang ya, di ukuran yang sedang. Nanti pada prinsipnya ya, jadi pada prinsipnya gravimetri itu ya ada tulisan ini di sini gravimetri ya. Gravimetri itu adalah penentuan atau ya suatu analisis ya, jadi penentuan atau gitu ya, ataunya tuh boleh gini ya, suatu analisis kuantitatif dengan cara pengendapan biasanya dengan cara pengendapan, dan graf itu artinya apa? Penimbangan. Grafi itu artinya berat gitu ya. Jadi dengan menimbang ya. Menimbang secara apa? Ya secara apa sih? Secara analitik ya, secara analitik. Nah, jadi nanti barium sulfat ini setelah mengendap, dimatangkan kristalnya, kemudian disaring, dicuci, ya dibersihkan, dimurnikan. Nah, setelah itu nanti dikeringkan, setelah dikeringkan, dipijarkan, kemudian baru ditimbang. Jadi itu prinsip dari gravimetri ya. Jadi ini perkenalan dari saya seperti itu, tapi nanti kalian bisa membaca beberapa pustakanya ya. Kemudian sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Nah, ini nanti karena tadi saya menyampaikan melewati ada pengendapan ya, ada peristiwa pengendapan dan lain-lain. Kemudian nanti ada pemanasan dan ada pemijaran. Nah, pemijarannya itu bisa ya, di sini dikatakan barium sulfat yang murni ini tidak akan terurai pada udara kering sampai suhu 1400 derajat Celcius ya. Jadi Anda boleh pakai furnace. Pernah lihat furnace nggak di lab? Pernah lihat furnace? Oke, atau nanti pakai pemijar ya. Alat pijar ya, alat pijar. Nanti kita lihat ya. Alat pijar. Nah, ini dipanaskannya seperti itu. Jadi kalau yang furnace itu seperti oven ya, bentuknya seperti oven, tapi ada batu apinya di dalam furnace, di dalam ovennya tuh ada batu api. Ada batu api, sehingga kalau dipanaskan batu apinya tuh nanti akan berpijar ya. Berpijar. Jadi pemanasannya bisa lebih dari 1000 derajat ya, bisa lebih dari 1000 derajat Celcius. Tapi biasanya untuk barium ini cukup di suhu 800 sampai 900 derajat Celcius saja ya. Jadi saya ini nggak bisa nulis nolnya, jadi saya tulis gini aja ya. Jadi ini cukup di 800 sampai 900 derajat Celcius. Kemudian
Ini di sini disampaikan di dalam teori ya, karena nanti di dalam barium itu ketika barium sulfat itu kan disaring pakai kertas saring ya, disaring pakai kertas saring. Nah, kertas saringnya itu harus dibakar juga, ya, harus dipijarkan juga sampai kertasnya hilang ya, sampai kertasnya hilang. Nah, kalau pada saat pemanasan barium ini kurang sempurna, maka kertas yang jadi wadah tadi barium sulfatnya itu nanti bisa ditereduksi. Nah, tereduksi menjadi karbon ya, menjadi karbon. Jadi yang tadinya kertas itu kan bukan hanya karbon aja, kertas itu ada C, ada H-nya dikit, ada O-nya dikit. Nah, itu bisa hanya jadi karbon aja. Jadi nanti barium sulfatnya tidak putih tapi jadi agak hitam dulu ya. Nah, kalau karbonnya nggak bisa hilang, yang terjadi bukan barium sulfat tapi jadi barium sulfida ya. Nah, ini tidak diinginkan. Nah, ini kira-kira alat dan bahannya ya. Ada cuplikan atau sampel garam sulfat, kemudian ada larutan barium klorida ya. Barium kloridanya ini dibuat agak agak standar atau agak murni lah ya. Kemudian nanti ada asam klorida, ada gelas ukur, ada pengaduk, ada kompor listrik, ada corong, ada kurs porselen, ada beker glass, ada labu Erlenmeyer. Ditambah lagi di sini ya, nanti ada furnace ya di sini. Furnace-nya belum masuk. Furnace. Nah, kemudian kita lihat cara kerjanya. Nanti kalau kita punya waktu untuk praktikum offline, nah kita nimbang sampel sulfat ya, nimbang sampel sulfat, jadi garam sulfat. Jadi kita pilih saja sampelnya berbentuk padatan ya, jadi tidak berbentuk cairan. Tapi nanti di lapangan kalau Anda udah semester lebih tinggi ya, misalnya mau KP atau mau penelitian, ternyata Anda harus menganalisis air yang mengandung sulfat. Nah, sulfatnya itu bisa Anda tentukan pakai metode gravimetri ini, misalnya di dalam dalam air dan lain-lain. Nah, tapi juga bisa misalnya garam-garaman yang mengandung sulfat. Nah, ini bisa ditentukan kadar sulfatnya ya. Nah, jadi nanti timbang dengan cermat, artinya timbang dengan cermat itu seperti ini ya. Jadi kalau ada istilah timbang dengan cermat ya. Jadi timbang dengan cermat itu ditimbangnya teliti, kira-kira 0,3. Tapi yang dicatatnya adalah kan timbangan di lab kita tuh ada 4 angka ya. 4 angka di belakang koma ya. Jadi di belakang koma. Jadi nanti timbangannya itu bisa menunjukkan misalnya kita mau nimbang 0,3. Nah, nanti ternyata di timbangannya itu tertulis gini 0,3256 gitu. Nah, Anda udah ditimbang aja nih semuanya. Dicatat aja semuanya, nggak harus persis 0,300 gitu ya. Jadi tidak harus 0,300 gini ya. Anda boleh ada lebihannya ini tapi dicatat ininya ya. Jadi artinya itu menimbang dengan cermat. Kemudian masukkan ke dalam beker 400 ml. Dilengkapi dengan sebatang kaca, jadi artinya sebatang kaca itu adalah batang pengaduk ya, batang pengaduk, kemudian tutup dan kaca arloji ya, dan kaca arloji. Kemudian si cuplikannya ini dilarutkan dengan air 25 mili ya, 25 mililiter. Kemudian ditambahkan asam klorida sedikit nih 0,3 sampai 0,6. Ini kira-kira 2 tetes kalau yang pekat ya. Jadi kalau hanya 0,3 mili itu kira-kira 2 tetes. Kemudian diencerkan menjadi 200 sampai 200 mili. Panaskan larutannya di atas kompor sampai mendidih. Kemudian ditambahkan tetes demi tetes, bisa melalui sebuah buret atau pipet ya. Kira-kira 10 sampai 12 mili barium klorida. Ya. Barium kloridanya yang dibuat 5%. Nah, barium kloridanya dalam keadaan hangat. Ya. Nah, kemudian diaduk terus-menerus ya. Kemudian biarkan endapannya mengenap ke bawah ya, kira-kira 1 sampai 2 menit. Nah, lalu cairan di atasnya ditetesin lagi barium klorida ini. Masih ada yang
endapan yang turun tidak ya. Kalau tidak ada lagi endapan yang turun ya, endapan yang terbentuk berarti pengendapannya sudah sempurna ya, sudah sempurna. Diaduk lagi kemudian mulai dipanaskan ya, dipanaskan. Jadi ditambahi regen berlebih lah sedikit ya. Jadi ditambahkan 3 mili kira-kira BaCl ya. Kemudian diaduk lagi, dipanaskan lagi, ditutup tapi jangan sampai mendidih, kira-kira selama 1 jam ya. Kemudian artinya 1 jam ini untuk mematangkan ya, mematangkan kristalisasinya. Kemudian setelah itu disiapkan untuk dicuci ya, disiapkan untuk dicuci. Nah, dicucinya itu dengan metode dekantasi ya. Metodenya tuh dekantasi. Jadi ini poin yang 3, 4 itu adalah metode dekantasi. Nah, dekantasi itu seperti apa? Saya jelaskan lebih ini ya, dekantasi. Kalau di antara kalian suka ada yang nyuci beras nggak? Pernah semuanya punya pengalaman mencuci beras? Pernah ya. Nah, kalau mencuci beras tuh kira-kira gimana? Diaduk kosek-kosek itu, diaduk-aduk itu, terus dibuang apanya? Airnya. Berasnya didiamkan mengendap dulu gitu kan ya. Jadi berasnya nggak keadaan lagi terapung-apung terus dibuang gitu kan. Berasnya tuh dibuat kayak mengendap dulu baru airnya dibuang gitu kan ya. Iya. Nah, jadi kira-kira nanti dekantasi itu seperti itu. Jadi endapannya dibuat mengendap dulu, kemudian cairannya dibuang. Cairannya dihabiskan, terus ditambah lagi cairan pencuci. Cairan pencucinya biasanya hanya air yang panas aja ya. Tambah lagi air pencuci, sekali diaduk-aduk-aduk-aduk, didiamkan dulu endapannya sampai turun semua, airnya dituangkan. Dilakukan itu 3 kali ya, 3 kali pembilasannya itu. Nah, setelah kira-kira bersih ya, setelah bersih baru endapannya dituangkan ya. Dituangkannya di mana? Di penyaring ya. Penyaringnya nanti kita lihat bentuknya di ini ya, nanti di YouTube-nya ya. Nah, sekarang disaringnya pakai apa? Disaringnya pakai kertas saring yang disebut dengan Wattman nomor 40 atau 540. Ukuran ini tuh untuk ukuran sedang ya. Untuk ukuran kristal yang sedang. Nah, kertas Wattman-nya harus bebas abu. Artinya bebas abu tuh ketika kertasnya itu nanti dipijarkan tidak meninggalkan abu ya. Yang disebut abu itu bukan arang ya. Abu itu tidak sama ya, tidak sama dengan arang. Kalau arang itu karbon ya. Kalau arang itu karbon, kalau abu itu adalah kalau kalian misalnya beli abu gosok gitu. Pernah nggak lihat abu gosok zaman dulu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Jadi abu gosok itu biasanya dulu dari apa ya? Kalau Anda ingat, ada yang orang misalnya, ada yang orang desa nggak, artinya pernah tinggal di desa, melihat sekam padi, ya, sekam padi dibakar cukup lama sehingga yang tersisa bukan warna hitam tapi abu-abu. Nah, abunya itu banyaknya mengandung silika, Nah, jadi yang disebut dengan abu di sini, di kertas ini adalah silika. Jadi hampir sama dengan senyawa anorganik ya, hampir sama dengan senyawa anorganik. Jadi bukan karbon, bukan oksigen gitu ya. Senyawa anorganik yang tidak bisa mengurai karena panas ya. Tidak bisa mengurai karena pijar atau panas ya, pijar apa ya, pijar api lah ya gitu ya. Nanti kertas saring yang digunakan adalah bebas abu atau disebutnya bahasa Inggrisnya ashless ya, ashless. Jadi ketika kertas saring itu ketika si BaSO4 itu ditimbang, itu tidak meninggalkan tidak menambah berat dari silika ini ya gitu maksudnya. Kemudian
nanti setelah disaring, endapannya itu dipindahkan ke cawan, ya. Jadi suatu cawan porcelain boleh, atau cawannya bentuk apapun, ya. Nah, nanti baru itu si cawannya itu dipanaskan di furnace. Nah, mungkin untuk ini, untuk lebih jelas kita lihat YouTube-nya ya. Saya stop share dulu, kita lihat YouTube-nya. Jadi karena saya mengajar ini tuh udah lumayan baru lagi, jadi saya belum menyiapkan videonya sendiri, tapi kita bisa menggunakan YouTube yang ada ya. Sebentar. Cukup banyak kok. Sebentar. Nah, ini saya nyalakan, nanti maaf kalau ada iklannya dikit ya. Kalau ada iklannya dikit, kemudian saya tampilkan juga subtitlenya bahasa Inggris. Nanti kita ulang, saya jelaskan lagi pakai bahasa Indonesia ya. Sudah bisa dilihat? Sudah. Ya, silakan didengarkan ya. Silakan dengarkan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan dicatat. Hello, chemistry students. Today we're going to be performing our gravimetric determination of a sulfate experiment. So in this experiment, we're going to learn the techniques associated with gravimetric analysis, and we're going to use stoichiometry to calculate the percentage by mass of this. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Bentar. 213 grams. Saya ulang lagi ya, nih. In this experiment, we're going to learn the techniques associated with gravimetric analysis, and we're going to use stoichiometry to calculate the percentage by mass of a sulfate in an unknown sulfate salt. Let's get started. The first thing we need to do is measure between 0.30 grams and 0.50 grams of our unknown sample using an analytical balance. For today's experiment, we're going to be using unknown sulfate number 2. Oke, jadi di sini Anda diminta menimbang sampelnya nanti ya. Jadi kita lihat sampelnya itu apakah diminta Anda menimbang sendiri atau kita timbangkan ya. Jadi kalau menimbang sendiri kira-kira 0,3 gram dari sampel yang diberikan oleh siapa? Oleh pembimbingnya. Kemudian ditimbangnya di neraca analitik ya. Ini neraca analitik. Our sulfate to a weigh boat, and the mass of the sulfate we will be using is. Nah, kelihatan kan ya? Kalian sudah pernah lihat neraca analisis kan? Pernah ya? Jadi nanti nimbangnya tuh seperti ini. Jadi pakai timbangan yang 4 angka di belakang koma. Jadi kalau nimbang 0,4 nggak harus 0,4000 gitu, tapi angkanya boleh seperti ini, tapi dicatat oleh Anda. Karena apa? Ini semua harus dicatat semuanya untuk nanti memperhitungkan, karena perhitungannya nanti berdasarkan berat. Jadi berat ini nanti dicatat untuk membagi ya, untuk memperhitungkan kadar sulfatnya. 0.4213 grams. So next, we're going to take our unknown sulfate and we're going to analytically transfer it to the 250 ml beaker. I also went ahead and added enough water so that we had approximately 50 milliliters in our beaker. Nah, untuk menambahkan volume ini tidak harus 200 mili atau 50 mili, tapi kira-kira ya, jadi kira-kira. Jadi kalau ini bapaknya menambahkan 50 mili, it's okay. Nanti ujung-ujungnya
sampai diencerkan menjadi 200 gitu ya. Kita kira-kira seperti itu dulu. Next, we're going to add 2 milliliters of 6 molar hydrochloric acid. And then we'll stir using a stir rod until all of our unknown sulfate has dissolved. Okay, so all of our unknown sulfate has dissolved in the beaker. So we're now going to leave the stirring rod in the beaker, and we're going to heat this solution on a hot plate until it is nearly boiling, but not quite boiling. At this point, our solution with our unknown sulfate is getting close to boiling, but it's not quite boiling. So we're going to measure out 15 milliliters of 0.25 molar barium chloride. Again, we need 15 milliliters of our 0.25 molar barium chloride. So we have our 15 milliliters of the 0.25 molar barium chloride. We're going to turn off the hot plate and remove our 250 milliliter beaker, set it on some wire gauze to hot. And then we're going to slowly add our 0.25 molar barium chloride, and as we add it, we're going to stir it, and this whole process is going to take about 3 minutes. Okay, so we've slowly added all of our 0.25 molar barium chloride to our 250 ml beaker over a period of about 3 minutes. And as you can see, we have a white precipitate of barium sulfate in our beaker. What we're going to do now is we're going to rinse off any remaining white precipitate that's on our glass stir rod with a little bit of water into our beaker. We'll set the stir rod aside. And now we're going to allow the precipitate to settle in the beaker for approximately 10 minutes. Okay, so while our precipitate settles, what we've gone ahead and done is we have our ring stand here with an iron ring, a clay triangle, and then we have our crucible with the lid of jar. What we're going to do is we're going to... Nah, ini namanya ya, ini namanya yang ini nih bagian ini namanya cawan pijar. Nah, ini kebetulan cawan pijarnya bukan dari porselen ya, mungkin dari bisa platinum atau dari nikel ya. Nah, kalau kita nanti pakainya yang ada di lab itu adalah cawan pijar. Nah, kemudian ini alat-alat pemijar dan ini adalah namanya apa ya? Alat pijar lah ya, alat pijar atau burner ya. Jadi burner, jadi nanti keluar apinya. Nah, alternatif lain selain burner, kita bisa menggunakan furnace. Nah, di lab kita adanya furnace ya. Kita lanjut ya. Heat this with our Bunsen burner for about 2 minutes. Nah, ini namanya Bunsen burner namanya. We're going to heat our crucible with the hottest part of the flame for 2 minutes, and then we'll turn off the Bunsen burner.
So our crucible has been heating with the Bunsen burner for 2 minutes. So we're going to turn off the flame and let our crucible and cover cool to room temperature. And then we'll determine the mass of our crucible and cover. Our crucible and crucible cover have now cooled to room temperature. And so the mass of our crucible and crucible cover. Oke, bagian sini bisa dimengerti nggak kenapa? Kenapa harus ditimbang cawannya? Kira-kira ini kan cawannya ditimbang ya. Jadi kita lihat ya, tadinya cawannya dipanaskan gitu ya. Dipanaskan nih cawannya, lihat ya. Jadi tadi kan cawannya dipanaskan, kemudian dimatikan, didinginkan, ya. Setelah didinginkan, ditimbang. Kira-kira kenapa ya? Buat nyari bobot. Ya, untuk mengetahui bobot si cawannya. Nah, kenapa harus dipanaskan dulu? Tadi kenapa harus dipanaskan dulu? Kan kosongan kan tadi, belum cawannya tuh masih kosong kan? Iya. Ya, kenapa harus dipanaskan dulu cawannya? Kalau menurut saya takutnya ada pengotor yang masih tertinggal di cawan porselen yang kalau misalkan nggak dihilangkan akan menambah bobot penimbangan nantinya, Bu. Nah, jadi menyebabkan ya, betul ya. Jadi sebetulnya itu pengotor, tapi pengotornya kebetulan ini cawannya udah dicuci, tapi kan ketika dicuci cawannya itu masih mengandung air. Jadi artinya kadang-kadang ada molekul-molekul air yang membuat si cawan ini lebih lembab ya, lebih lembab. Jadi tidak kering. Jadi cawannya ini harus benar-benar kering ya, jadi kering. Jadi artinya tidak ada kadar air yang nempel. Apalagi nanti di cawan porselen ya. Kalau porselen itu kan lebih mudah menarik air dari dari udara. Jadi kalau di udara didiamin tuh beratnya udah berbeda kalau dibandingkan dengan yang kering ya. Jadi ini cawannya dikeringkan kemudian ditimbang. Bagus, kalian udah pintar menjawabnya udah lebih logis ya. Lanjut lagi ya. Have now cooled to room temperature, and so the mass of our crucible and crucible cover is 17.6519 grams. Now we're going to take a piece of ashless filter paper. Nah, ini ya, jadi ashless filter paper itu ya. Kalau disebut ashless filter paper itu adalah kertas saring yang bebas abu tadi ya, yang bebas abu. Sebentar, ada. Lanjut ya. Then we're going to open it into a cone, place it in our funnel. We'll set our funnel over a 250 ml Erlenmeyer flask. We're going to dampen our filter paper so it adheres to the funnel. And we're going to let the filtrate filter down into the 250 ml Erlenmeyer flask. We're next going to start pouring our mixture containing the barium sulfate precipitate down a glass stirring rod and into the funnel. We want to be careful that the level of liquid in our funnel is never more than 3/4 of the way up our filter paper. Start adding this. And we'll continue adding this and letting it filter until we've poured all of our mixture, barium sulfate precipitate mixture, into the filter paper funnel. This is gravity filtration that we're using right now. And we're continuing to add our mixture containing the barium sulfate precipitate to our funnel.
Coba perhatikan kira-kiranya ketika menuangkan menuangkan filtratnya ya atau bagian yang cair itu endapan yang putihnya sudah tertuang belum? Belum, Bu. Belum ya? Nah, jadi itu namanya metode dekantasi ya. Jadi nanti ini ditambahin air kan, ini dicuci kan ya? Karena apa harus dicuci? Ini harus ada endapannya tuh harus benar-benar endapannya tuh harus benar-benar murni. Jadi tidak mengandung misalnya tadi ada HCl kan, tadi ada penambahan HCl kan? Nah, HCl-nya tuh nanti harus benar-benar larut dari keluar ke sini ya. Soalnya nanti kalau ada HCl HCl-nya itu menambah berat ketika dipanaskan. Jadi ini harus dimurnikan ya. Jadi diulang-ulang dicuci pakai air Aquades biasa aja ya. Once we've poured all of our liquid into the funnel, we then need to use a deionized water wash bottle to rinse any remaining barium sulfate precipitate from the glass stir rod and the beaker into our funnel. Okay, once we've rinsed all of the residual residue, the barium sulfate precipitate, into our funnel, we will now let the remaining liquid drain from our funnel. Now that all of our liquid has drained from our funnel, we're going to use some tweezers to carefully remove our filter paper from the funnel. And we're going to fold the filter paper over on top of itself so that it's a small package that we can then place inside of our crucible. You want to be careful not to use too much force so that you don't tear your filter paper. So you should be able to place your entire filter paper with your barium sulfate precipitate inside your crucible. For the next part of this experiment, we're going to need to heat the crucible vigorously so that the filter paper begins to char or turn white to brown to black. But we don't want to heat it so vigorously that the filter paper bursts into flames. If your filter paper bursts into flames, you'll need to quickly cover it with your crucible cover and lessen the amount of heat. And now we're going to continue to heat this filter paper until it has completely turned black. So let's go ahead and light our Bunsen burner. So our filter paper is starting to char. That white filter paper is starting to turn brown, and then it will turn to black. You can see our filter paper is really starting to char now. Our entire filter paper has now charred to black. So now that our entire filter paper has turned black, we're going to heat the crucible vigorously with the cover off. We want the bottom of the crucible to become red hot. The charred filter paper will gradually combust and be converted to carbon dioxide gas,
And when the filter paper is entirely combusted, only the white barium sulfate will remain in the crucible. You can see that the bottom of our crucible is becoming red hot. Also, our filter paper that had been charred black is now combusting to carbon dioxide gas, and we're being left with the solid barium sulfate. We want to make sure that we heat the crucible vigorously until there is no charred filter paper remaining inside the crucible. At this point, you can see that there is no remaining charred filter paper, and the only thing left is the white barium sulfate. So now we can go ahead and turn off our Bunsen burner and allow the crucible and the barium sulfate to cool to room temperature. So at this point, our crucible has cooled to room temperature. So we're now going to determine the mass of our crucible, the white barium sulfate inside of our crucible, and the crucible cover. The mass of our crucible, crucible cover, and solid white barium sulfate is 18.3344 grams. Okay, students, you should now be able to calculate the percentage by mass of sulfate in our unknown sulfate salt. This concludes the gravimetric determination of the sulfate experiment. Thank you for joining me for this laboratory. Oke, sampai sini ada yang ingin tanya? Atau ingin diskusi? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Siapa yang nanya nih? Siapa yang nanya? Jadi yang nanya tuh saya catat karena apa, yang sering nanya tuh saya anggap Anda aktif dalam praktikum. Jadi kalau rajin nanya, rajin menjawab, itu saya nilai sebagai siswa yang aktif ketika praktikum. Jadi nilainya bisa maksimum ya. Silahkan yang nanya siapa? Ini barusan? Michelle Bu. Michelle ya, gimana? Siapa Nisha? Siapa namanya? Michelle. Michelle Bu. Ya. Nanti di chat ya, ditulis di chat ya pertanyaannya ya. Tapi kamu omongin dulu nih apa? Tadi Bu, kan kalau nggak salah kita pakai BASO4 ya Bu. Nah itu ada BACL, saya masih bingung Bu. BACL sama BASO4 yang dipakai yang mana ya Bu? Ya, oke. Selanjutnya ada lagi yang nanya, yang lain? Izin bertanya. Ya, siapa namanya? Nanti yang nanya-nanya ini ditulis di kolom chat ya, biar saya rekam ya. Oke, Bu. Pertanyaan saya, dalam praktikum kali ini kan nanti ada proses pencucian, di mana tujuan kita melakukan pencucian adalah menghilangkan pengotor CL-nya ya Bu. Di video tadi nggak ada proses pencucian, nggak ada proses pengujian pengotor CL. Nanti di praktikum kita lakuin atau enggak ya Bu? Ya, nanti di praktikum bagus nih ya. Jadi nanti ada pengujian ion CL-nya ya. Jadi ini memang videonya kurang lengkap, tapi sebetulnya nanti ada pengujian ion CL-nya. Gitu ya. Oke, saya jawab dulu tadi pertanyaannya. Pertanyaannya siapa? Siapa? Michelle ya? Siapa? Ditulis di chat ya. Jadi ini kita lihat dulu ya. Di sini aja biar saya nyoret-nyoretnya. Jadi awalnya itu ada kita menggunakan sampel sulfat ya, sampel SO4 ya. SO4 ini sampelnya bisa garam-garam yang bisa larut ya. Kemudian kan tadi ada istilah BaSO4 ya, ada BaSO4. Jadi nanti ditambahkan ada BaCl2 ya, barium klorida. Nah, ini sulfat ini ya. Jadi nanti prinsipnya sulfat ini ditambahkan Ba ya. Ini boleh ditulis nih Cl2-nya boleh enggak ya, karena
Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, karena apa, kan mengion kan, dalam larutan tuh BaCl2 tuh mengion ya, mengion sempurna. Jadi nanti tinggal nulis Ba plus aja, Ba2 plus ya. Ini saya nulisnya nggak subscript, nggak apa-apa ya. Jadi ini gini. Minusnya saya tulis 2 ini. Nah, gitu. Nanti ini jadinya BaSO4 ya. Jadi BaCl2-nya ini ya, BaCl2-nya ini tuh BaCl2-nya nih. Ya, ini tuh BaCl2 atau BaCl2 tuh ini di sini. Nah, ini BaCl2 tuh bentuknya larutan ini. Ya, bentuknya larutan. Nah, ini juga tadi udah larut kan? Karena tadinya garam ditimbang, dilarutkan di beker, ini juga larutan ya. Nah, kemudian ini nanti jadi ini bentuknya endapan ya. Endapan tuh biasanya dilambangkan panah yang gini ya. Endapan yang putih ini BaSO4. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi yang ini. Kita lihat lagi videonya ya. And we're going to analytic balance. Nah, ini kita For lihat, today, ini adalah sampel sulfat ya. Sampel sulfat ini larut sempurna, dalam hal ini larut sempurna. Jadi nanti kalau dilarutkan pakai air larut sempurna. Tapi nanti untuk Anda prakteknya, kalau Anda sudah tingkat tinggi ya, kemudian sampelnya tuh sampel sulfat yang misalnya ada yang nggak larut, nah itu harus dipisahkan dulu ya. Jadi Anda dikasih tahu ini sampel sulfat, tapi ada yang nggak larut. Nah, yang nggak larut tuh harus dipisahkan dulu ya. Jadi kalau ada sampel sulfat yang nggak larut semua, nah yang nggak larutnya harus dipisahkan. Nah, ini today's seperti ini. experiment, we're going Kita to be lihat using ya. unknown sulfate Ya. number 2. Jadi ini adalah sampel I've already sulfatnya gone ahead ya. and added our sulfate to a weigh boat, and the mass of the sulfate we will be using is Kemudian ini dilarutkan kan ya? Ya, ini dilarutkan. Ditambah HCl. Jadi nanti dalam I also gravimetri went itu, ahead and pada prinsipnya pengendapan yang bagus untuk untuk sampel-sampel tertentu biasanya tergantung misalnya kalau BaSO4, endapan BaSO4 itu akan bagus kalau dalam kondisi asam ya. Jadi ketika diendapkan tuh dalam kondisi asam cairannya sehingga diberi asam. Nah, kalau yang lain apakah harus selalu asam? Belum tentu ya. Misalnya nanti ada MgOH. Nah, MgOH itu tidak asam ya, suasananya justru harus ada amonianya kalau nggak salah ya nanti. Jadi yang tergantung penentuannya ya. Tergantung jenis penentuan untuk ion apa atau untuk garam apa ya. Kebetulan untuk BaSO4 ini suka asam. Jadi dia artinya pengendapannya akan sempurna, akan bagus kalau suasana pengendapannya asam, sehingga ditambah HCl ya. Kemudian di sini nanti kita lihat added enough water so that we had approximately 50 milliliters in our beaker. Kita lihat di sini ada Nah, ini semuanya bisa lihat ini apa? BaCl. Nah, ini BaCl2. BaCl2 itu bentuknya endapan atau cairan nih kayaknya. Atau larutan nih? Larutan. Larutan sempurna ya. Karena apa? Semua garam klorida itu sifatnya larut ya, kecuali nanti AgCl gitu. AgCl itu nggak larut. Nah, BaCl2 itu larut nih ya. Jadi nanti untuk mengendapkan sulfat ini, karena kan untuk menentukan kadar sulfat bisa dilakukan dengan gravimetri. Kalau dengan gravimetri berarti sulfatnya harus diendapkan. Larutan pengendapnya apa? Ya, jadi BaCl ini adalah larutan pengendap atau precipitation agent. Ya, jadi agen untuk mengendapkan ion sulfat. Ya, seperti itu ya. Tadi pertanyaannya siapa nih? Pertanyaannya Michelle ya. Seperti itu, Michelle, cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Terima Jelas. kasih. Oke, kemudian ini pertanyaannya
Tadi pertanyaannya siapa nih? Muhammad siapa nih? Muhammad siapa ya? Muhammad Iva ya? Yang nanya? Ya. Ya, Bu. Tadi betul? Muhammad Iva Iya, Bu. nanyanya yang tentang tes klorida. Nanti ada tes klorida. Kebetulan di sini nggak ada ya. Saya stop dulu. Jadi nanti tuh kita menyiapkan. Jadi ketika udah dicuci ya, dicuci yang pakai ini nih. Pakai yang udah mulai nyuci, udah nyaringin ya nah ini nih ya, mulai di sini. Ini mulai dituangkan semua ya. Kalau udah mulai dituangkan semua nih. Nah, ini di sini udah habis kan ya? Di sini precipitation-nya, endapannya udah pindah ke sini semua. Nah, nanti kalian ambil nih, ini dibilas pakai air gitu ya, air dari botol semprot ini. Kemudian ditampung nih beberapa tetes dari corong ini ya. Ditampungnya di mana? Di tabung aja ya. Di sini tuh nanti ada tabung apa? Anda siapkan tabung apa? Tabung reaksi ya. Masukkan beberapa tetes di sini. Tetes filtrat dari sini yang bagian udah kira-kira mau dianggap oleh Anda bersih. Kemudian untuk mengecek kloridanya kira-kira pakai apa ya? Kalau yang tahu nih berarti kalian rajin baca kira-kira atau punya pengalaman ketika SMA tahu untuk analisis klorida tuh pakai apa ya? Berarti suka baca selain pakai baca. AgNO3, Bu. Ya, pakai agen NO3. Jadi nanti di sini si kloridanya ini, ion kloridanya ini diendapkan pakai larutan AgNO3, diteteskan di sini. Lalu akan terjadi apa nih di sini? Pengendap. Warnanya jadi putih ya, warnanya jadi putih. Ya, Bu. Nggak langsung ngendap sih, biasanya karena hanya sedikit ya, karena kandungan klorida. Kalau masih ada klorida di sini ya, masih ada klorida, ion-ion klorida di sini, berarti ini masih keruh. Tapi kalau tidak keruh ya, kalau sudah tidak keruh berarti sudah bersih, sudah bebas klorida, berarti sudah bisa dikeringkan dan dibakar. Seperti itu, cukup jelas? Jelas, Bu. Yang lainnya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Oke. Pada proses pencucian endapan ini, kan setelah kita masukkan ke gelas air Mayer yang cairan seperti campuran HCl yang sebenarnya ada pada, kita kan perlu cuci lagi endapannya untuk kita pastikan bersih. Nah, itu apakah ada perhitungan kita harus mencuci berapa kali atau hanya kita cukup memastikan saja kalau menurut kita itu udah cukup bersih begitu, Bu? Pada endapannya. Cukup dipastikan saja kalau sudah bersih ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi nggak secara kuantitatif. Yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nanti yang setiap bertanya ditulis di chat ya, di kolom chat ya, saya rekam area. Terus saat pemijaran itu kan menggunakan cawan pijar ya, Bu. Itu ditutup atau dibuka, Bu? Dan saat penimbangan itu kenapa menggunakan tutupnya ya, Bu? Ya. Jadi kalau nimbang, tadi kan ketika nimbang dari awal kan ada tutupnya. Ya enggak? Iya, Coba Bu. Anda nanti cek. Jadi ketika awalnya nimbangnya ada tutupnya, ya berarti nanti setelah nimbang berikutnya ada tutupnya. Kemudian ketika dibakar, ketika membakar kertasnya itu sebaiknya dibuka. Karena tadi ada, jangan sampai kertasnya itu tidak terbakar sempurna. Kalau tidak terbakar sempurna, nanti jadi BAS tadi ya, yang saya tampilkan di modulnya itu ada menjadi BAS. Nah, itu kurang sempurna pembakarannya. Jadi nanti warnanya nggak putih tapi masih kehitam-hitaman. Jadi ketika membakar, proses pembakaran kertasnya itu harus terbuka. Tapi nanti kalau udah mulai putih ya, udah mulai putih semua, ditutup ya, cawannya boleh ditutup. Kemudian tadi Anda boleh lihat di sini, di sininya tuh nih ya, ini kan ini belum terbakar nih ya, jadi dibuka. Jadi nanti bisa lihat subtitlenya, mungkin kadang kurang jelas videonya, tapi intinya maksudnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah sudah terbakar sempurna, ini ditutup ya. Jadi ini boleh ditutup nih, cuma kebetulan dia buka aja. Dan sampai ini dipijarkannya sampai
cawannya itu berpijar ininya, kelihatan pijarnya, jadi panas sekali. Ya, seperti itu ya, agar pembakarannya benar-benar sempurna. Seperti itu, cukup jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan ini ya, apa namanya, yang pas dibakar tuh kertasnya ikut dibakar kan Bu. Nah, saya kurang paham apakah ini kertasnya itu kalau ditimbang mempengaruhi atau gimana ya Bu? Oke, jadi kalau kita mau mengukur barium sulfat ketika ditimbang itu, yang kita ukur sebaiknya barium sulfat saja atau dengan kertasnya? Ketika ditimbang itu baiknya ada kertasnya atau barium sulfatnya saja? Sepertinya barium sulfatnya. Barium sulfatnya saja, karena kalau ada kertasnya basah itu. Kertasnya tuh dalam kondisi basah, kalau kondisi basah ya berarti nanti penimbangannya tidak konstan, ya enggak? Kemudian jadi awalnya kering, kemudian nanti kan dicuci-cuci kan, ya enggak? Dicuci-cuci, kemudian si kertas itu buat wadah si barium sulfatnya kan? Ya, jadi makanya kertasnya harus ashless ya. Jadi ashless. Jadi nanti kertasnya tuh dari awal tidak ditimbang tapi harus dihilangkan sempurna. Kira-kira seperti itu ya. Bagus pertanyaannya, apapun kalian bertanya seperti itu bagus. Yang lainnya? Tadi ada Mas siapa? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Apabila pada saat proses pemijaran itu tadi kalau tidak sempurna kan bisa menyebabkan BaSO4 berubah menjadi BAS. Untuk proses penentuan kadar sulfatnya sendiri, kalau misalkan terjadi senyawa BAS itu gimana ya, Bu? Apakah masih bisa dilanjut atau gimana? Kayaknya kalau udah jadi BAS sudah tidak sudah tidak kuantitatif. Tidak kuantitatif itu artinya tidak presisi lagi, tidak teliti lagi, karena yang ingin ditentukan kan kadar sulfatnya, bukan sulfidanya ya, bukan kadar belerang ya, tapi kadar sulfat ya, seperti itu ya. Kan dari ya, berarti bisa dibilang kalau misalkan terjadi pembentukan BAS gitu udah nggak bisa dilanjut lagi ya, Bu? Ya, kadang-kadang kalian harus ngulang lagi. Ya, jadi kadang-kadang di penelitian tuh harus ngulang berkali-kali, tapi jangan khawatir kalau di laboratorium tuh memang harus berkali. Kadang-kadang kita kalau misalnya terjadi kurang tepat atau nah kadang-kadang kita harus ngulang lagi ya, itu udah biasa ya, seperti itu, nggak apa-apa ya, gitu ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dalam penggunaan atau pemijarannya ini, Bu, nanti kita kan menggunakan furnace kan, Bu? Ya. Nah, nanti Bu, di cawan itu kan terdapat kertasnya. Kita tahu kertasnya itu udah terpijarkan, itu ada indikatornya nggak, Bu? Atau sama seperti video ini nanti si cawannya itu udah berpijar gitu, Bu? Ya. Atau dilihat-lihat gitu, Bu? Ya, kadang-kadang dibuka-buka dikit. Ya, kadang-kadang. Jadi biasanya furnace itu pemanasan misalnya kita ingin mencapai suhu maksimalnya 900 gitu ya. Ketika ada kertasnya, kita buat dulu. Jadi kalau ketika kertasnya masih basah ya, kita buat 100 dulu pemanasannya. Itu kertasnya berarti tinggal kering dulu, warna putih. Kemudian menjadi arang, dinaikkan jadi 300 furnace-nya. Terus arangnya dihilangkan, ya, mulai dihilangkan nih masih boleh sekitar 400 atau 500 nih. Nah, itu boleh dilihat sedikit gitu ya. Dilihat sedikit atau kira-kira ya, atau kira-kira. Nanti ketika sudah sudah misalnya jadi kalau mau nggak dibuka ya udah kita buat ini pemanasan nih yang 100 ini misalnya setengah jam, yang 300 15 menit, yang 600 setengah jam gitu ya. Setengah jam, karena kan kira-kira kalau pakai ini kita ngelihat bahwa kertas tuh bisa terbakar sempurna tuh cukup lama gitu ya. Jadi boleh setengah jam. Nah, nanti baru yang 900 itu 1 jam gitu nggak apa-apa, atau setengah jam juga nggak apa-apa. Kira-kira gitu ya. Jadi yang ini kalau pakai furnace sudah boleh, nggak usah dibuka-buka, tapi kita atur pemanasannya bertahap ya, dengan waktu-waktu gitu. Kira-kira gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Bagus-bagus pertanyaannya. Ada lagi kah? Baik, kalau kemarin Mbak Karis itu memberi pertemuannya berapa kali pertemuan ya dengan Mbak Karis?
praktikumnya? 2 kali, Bu. 2 kali. Yang sebelumnya ada penjelasan-penjelasan dari siapa aja? Udah ada belum? Belum ada? Belum ada, Bu. Belum ada sama sekali ya? Jadi kosong ya? Iya, Bu, baru penjelasan kontrak, terus Ibu Karis, udah gitu Ibu, baru Ibu. Oke. Ya mungkin ini karena nanti saya jam 9 ada pertemuan, jadi ini saya anggap apa sih? Saya anggap praktikum dulu. Nanti saya beri link-link ya, misalnya ini saya stop share dulu. Saya beri link juga misalnya beberapa contoh apa sih? Beberapa contoh terkait dengan praktikum yang apa sih, yang misalnya ini ya. Let us go to the determination of Nah, ya seperti ini ya. Nanti ada juga, ada cukup banyak. Gravimetric method. Gravimetry is nothing but you have to measure the weight of the sample. In the first experiment, you measure the color. Here, you measure the weight kira-kira of itu ya. the sample. Jadi nanti saya kirim, akan saya kirim sebentar. Sample is precipitated by the addition of barium. Akan saya kirim 3 link dari YouTube ya, atau kalian nanti boleh search di YouTube tentang penentuan ya, atau sulfat determination dilihat ya. Jadi nanti minggu depan saya sambung cukup agak panjang dengan penjelasan argentometri ya, dengan argentometri. Nanti kalau kita ada praktikum offline, kita coba salah satunya ya, sampel-sampelnya misalnya kita menggunakan furnace-nya, menggunakan apa, menuangkan pakai apa sih, pakai bekernya. Kemudian juga di gravimetri itu ada dexikator ya, dexikator ya. Kalau saya tulis kira-kira seperti ini ya. Ini saya share ini ya, saya share gini aja deh. Nanti kalian cari ya, apa sih yang disebut dengan dexikator gitu ya. Ini maaf, saya nulisnya di sini. Nah, dexikator gitu ya. Nanti gunanya apa, cara menggunakannya bagaimana. Nah, di modul saya ya, di modul yang saya berikan itu ya, misalnya saya perlihatkan yang ini ya. Yang ini tuh bagian depannya. Lihat nih, bagian depannya tuh ada apa sih? Ada penjelasan-penjelasan ya, ada penjelasan misalnya ada penjelasan terkait dengan misalnya gravimetri gitu ya. Nanti yang titrasinya minggu depan yang titrasi bagian saya. Ada gravimetri. Nah, kalian baca dulu itu. Minggu depan kita diskusi lagi ya, minggu depan masih dengan saya. Nanti kalau masih ada dosen yang belum bisa masuk, saya bisa jelasin yang lain-lainnya ya. Yang misalnya tuh lebih detail lagi tentang gravimetri atau tentang tentang volumetri yang saya siapkan ya. Jadi ini di sini ada tentang gravimetri ini ya. Di sini ada tentang gravimetri nih. Teori analisis gravimetri. Kalian baca dulu ya. Bacanya gimana? Yang saya harapkan tuh baca Anda, kemudian Anda boleh highlight ya, misalnya menurut Anda ini penting. Nah, itu di kuning-kuning ya, ditandai. Kalau ada yang ingin ditanyakan ditandai juga ya, gitu ya. Terus tahapannya seperti apa? Ya ini tahapannya misalnya. Tahapannya ini gitu-gitu ya. Anda tandai juga ya. Seperti itu ya. Jadi dibaca dan ditandai dulu ya. Kemudian ini mekanisme tadi pengendapan, Anda baca juga. Ini teori-teorinya tuh tidak semudah yang hanya video yang ditayangkan tadi. Teorinya tuh banyak mengandung terimplisit hal-hal yang sangat detail dengan pesan-pesan yang cukup buat Anda nanti di lapangan harus bisa menguasai ini. Tapi ini secara bertahap ya, nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Ada yang ingin disampaikan? Ya, gimana? Izin nanya Bu, kalau nanti misalkan ada praktikum offline-nya, untuk laprak sama Ibu itu diketik atau ditulis tangan ya Bu? Oke, laporan ya. Jadi kalau laporan saya sih ditik aja ya, boleh ditik. Kalian boleh mengerjakan laporan bareng sama teman-teman, tapi jangan pernah laporannya kopas ya. Jadi Anda harus bisa merefrase ya. Refrase itu membahasakan sendiri. Jadi refrase. Jadi walaupun Anda mengerjakan dengan teman-teman, membaca pustaka dari mana-mana, dibuat pakai bahasa Anda sendiri. Saya menilainya akan sangat menghargai Anda kalau Anda semuanya Anda tulis pakai bahasa sendiri Anda ya. Anda boleh, tapi sebaiknya Anda memang menyimpannya dalam bentuk PDF yang di OCR ya. Di OCR itu PDF yang bukan scanan sebagai gambar, tapi yang seperti ini. Jadi bisa bisa di highlight, bisa saya cek, bisa saya bandingkan nih. Sebenarnya tulisan Anda tuh sama nggak dengan yang lain, gitu-gitu ya. Laporannya ya, seperti itu, bisa dimengerti? Bisa Bu, terima kasih Bu. Kemudian Anda boleh mulai mengetahui karakter saya ketika menilai Anda. Ya, pertama karena kadang-kadang kelasnya ada daring ya, jadi nilai kehadiran itu bisa maksimum. Jadi maksimumnya tuh bisa nilai 100 nih dari saya ya. Jadi dosen pengajar yang lain juga nanti ada nilai kehadiran bisa 100 ya. Nilai maksimumnya 100. Kalau ya Anda rajin bertanya, rajin komentar yang ilmiah ya. Kemudian pokoknya membuat kelas itu hidup ya. Makanya saya selalu minta kalian yang udah bertanya tulis di chat room agar saya bisa merekam siapa aja yang bertanya ya. Jadi andil kalian dalam bertanya itu menaikkan nilai kehadiran Anda. Kemudian misalnya hari ini sih nggak perlu Anda ada laporan sementara. Nanti ketika udah mulai praktikum yang saya bilang minta laporan Anda ya, ada laporan bentuknya laporan sementara ya, ada laporan sementara, ada laporan yang sudah sudah fix ya. Nah, laporan sementara tuh boleh hanya setengah lembar atau apa saja yang sudah Anda dapat hari ini ya, sudah Anda dapat hari ini. Misalnya hari ini Anda dapat apa dari saya, Anda ringkas ya, Anda ringkas kirimkan ke saya emailnya nih ya. Emailnya nih. P-nya kecil ya. Ya, gitu ya. Nah, itu saya nilai sebagai berkas ya, sebagai rekaman Anda ikut praktikum ya. Nah, kemarin kan sudah ada kontrak dengan Bu Ega kan, nilai praktikum berapa, nilai kehadiran atau keaktifan itu berapa, nilai UAS itu berapa, UAS praktek dan UAS teori itu berapa. Seperti itu udah ada kan ya dari Bu Ega kan? Ya, sekira-kira itu. Gimana? Saya ingin bertanya, untuk format pengetikan dari Bu Maria itu sudah disediakan formatnya dari Word, ntar kita tinggal mengisi seperti halnya kayak Bu Karis itu ada kotak-kotaknya, atau membuat laprak seperti biasa gitu ya Bu? Seperti biasa aja, ya, seperti biasa ya. Oke, sampai sini cukup jelas? Ibu, maaf izin bertanya Bu. Ya. Saya agak kurang ngerti di laporan sementara. Berarti Bu, misalkan kayak hari ini kami dapat materi gitu, Bu, kami pas materinya terus dikirim ke email Ibu itu ya? Dengan jangan lupa ya, email ke saya kan, saya tuh tiap hari dapat email dari mahasiswa dan cukup banyak. Diberi subjek ya. Subjeknya misalnya hari ini gitu ya. Hari ini misalnya penjelasan praktikum grafimetri gitu ya, grafimetri 1 bolehlah, grafimetri 1 juga nggak apa-apa dulu gitu. Terus kasih nama kalian, nama dan TKN gitu aja. Saya karena kadang-kadang saya ngajar di Elin juga, gitu ya. Subjeknya jangan lupa ya. Baik Bu. Oke.
Gimana? Ya. Untuk laporan sementaranya ini apakah ditulis tangan boleh nggak, Bu? Boleh ditulis tangan, tapi nanti kalau di foto yang jelas ya, cukup jelas ya. Untuk tenggatnya sendiri ada nggak, Bu? Atau yang penting hari ini gitu? Ya, yang penting hari ini. Boleh sampai malam, paling nggak besok pagi lah udah boleh. Baik, Bu. Ya, oke. Nggak harus 1 lembar penuh ya. Tapi kalau Anda rajin ingin 1 lembar penuh, misalnya saya juga ini belajar. Jadi misalnya hari ini dapat apa penjelasan dari saya, kemudian di bawahnya saya belajar sendiri gitu ya. Jadi misalnya saya belajar misalnya, jadi setelah penjelasan tuh misalnya mencari apa sih namanya, mengkaji gitu ya, mengkaji atau apa ya, kalau kajian tuh apa sih namanya, menelaah gitu ya, menelaah pustaka. Pustakanya tuh kalau untuk praktikum biasanya textbook aja boleh ya, textbook atau tadi channel YouTube ya, channel YouTube, kasih linknya, saya belajar ini terus sedikit yang Anda pelajari dari mengkaji itu, misalnya Anda ceritakan apa. Nah, itu punya, ketika Anda mengirim di laporan sementaranya, saya nilai cukup bagus juga di praktikumnya. Gitu ya. Oke, jadi tetap semangat ya. Seperti itu ya, hari ini penjelasannya nggak apa-apa sampai jam 9 dulu. Saya karena jam 9 ternyata ada rapat agak lumayan penting. Minggu depan saya ulang lagi, mungkin minggu depan bisa full ya, full sampai jam 12. Kemudian nanti ketika praktikum offline saya minta waktu-waktu tertentu untuk demo ya, atau demonya kalian yang mendemokan ya, saya yang membimbing. Misalnya nih saya tunjukkan deksikator, cara membuka deksikator seperti apa, cara menimbang seperti apa, menimbang yang baik, membuka deksikator, menggunakan misalnya nanti menggunakan buret ya, seperti itu ya, membaca titrasi dan lain-lain ya, kemudian perhitungan seperti itu. Oke? Ya, kira-kira gitu. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian yang cukup semangat hari ini. Semoga tetap semangat selama kuliah walaupun daring ya. Dan nanti ketika offline juga kalian tetap semangat dan tetap diberi berkah kesehatan yang prima ya untuk kalian semua. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti minggu depan kita lanjut secara full power ya, dengan lebih ini lagi. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat semuanya dan salam sehat juga buat semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke.